Jerry, selama ini kamu bekerja baik ya. Terima kasih pujiannya. Tanpa Bapak, aku nggak akan sukses. Halo? Ayah, ku dengar sini tunangan di Hotel Ryuji. Iya, dia tunangan. Sekarang kami ada di Hotel Ryuji. Larang sini tunangan. Akulah menantu ayah. Tanpa ayah, aku nggak akan sukses. Putri ayah harus menikahiku. Baik. Jerry, bukannya ku minta untuk seret dia keluar. Kamu nggak paham ya? Siapa bilang tukang sampah nggak boleh ketunangan anaknya? Aku sudah 6 tahun jadi manajer di sini. Pertama kali ada pertunangan, dia melarang ayahnya datang. Entah gimana pikiran bapak itu. Juga, apa bapak tahu siapa beliau? Untungnya murah hati. Kalau enggak, keluarga Yuan akan habis. Candaan apa itu? Seorang tukang sampah bisa menghabisi keluarga Yuan. Jerry, kamu pura-pura. Aku bisa saja menuntutmu supaya kamu dipecat. Benar, kau juga akan habis. Kalian. Jerry, lanjut kerja. Baiklah. Hotel Ryuji. Ini dia tempatnya. Gadis itu benar-benar soal pertunangan gak kasih tahu aku. Jadi aku datang sendiri. Dasar tukang sampah, kau buta ya? Tak lihat mobilku jalan? Nona, kamu yang hampir menabrakku kan? Apakah kau tahu siapa aku? Hah? Aku adalah manajer di grup Hoya. Kau berani melawanku? Akan kupukul kau sampai mati. Hah? Ada masalah apa ini? Bu Sieni, aku datang menghadiri pertunanganmu. Tapi tukang sampah ini matanya buta. Tak cuma menghalangi, dia juga hampir menabrak mobil baruku. Ayah, kau tidak apa-apa? Ayah! Ini karyawanmu. Hampir menabrakku. Lalu dia menamparku. Kau menampar ayahku? Bu Sieni, kau salah paham. Urusan sisanya oleh tim hukum. Mulai sekarang kau dipecat. Jangan, Bu Sieni. Uang untuk mentalmu. Mulai sekarang aku tak mau bertemu lagi. Seret dia. Bu Sieni, kau dengar dulu penjelasanku. Bu Sieni, dengar dulu penjelasanku. Bu Sieni. Ayah, kau kenapa di sini? Masih nanya? Kamu mau tunangan? Gak kasih tahu. Aku malah datang sendiri. Bukannya ayah bilang tak suka aturan aneh para keluarga kaya ya? Lagian, ayah bilang tak mengatur pernikahanku. Itu perkataanku. Tapi tetap. Ayah, Daniel adalah direktur dari grup Hoya. Ayahnya Daniel mengundang banyak keluarga kaya hari ini. Aku melihat ayah terbiasa memungut sampah. Takutnya ayah tak nyaman di pesta, makanya tak kuundang. Menurutku, kamu takut ayahmu yang tukang sampah. Bikin malu kan? Aduh ayah, bilang apa sih? Mana mungkin? Ayah, aku harus masuk. Pestanya hampir mulai. Ayah pergi saja ya. Kamu ini. Masuklah. Dadah ayah. Hati-hati ya. Halo Pak, laporan hasil tahun lalu. Tanda tangani.
Kenapa cuma sedikit? Tahun ini harus meningkat. Lalu, tahun ini sini bertunangan. Tolong segera siapkan mas kawin mewah dan antar ke Hotel Ryuji ini. Baik. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Silakan duduk. Selamat Pak, buat perayaannya. Sama-sama, sama-sama. Ayah, Hah? pesta tunangan kakak mewah sekali ya. Putriku sayang. Nanti kamu akan punya juga. Terima kasih ayah. Ayah, aku tak telat kan? Di situ untuk apa ada banyak gelas teh? Gelas teh? Tentu saja untuk menetapkan aturan. Kasihan nih, hari ini pertunanganmu dan kakakku bisa memanjat ke keluarga Yuan. Itu keuntunganmu untuk 8 kali hidupmu. Tentang untuk apa gelas teh itu, kau akan tahu sendiri. Dona, bagaimanapun, aku wakil direktur grup Hoya menikahi kakakmu. Tak memanjatkan. Grup Hoya milik keluargaku. Kalau nggak ada putraku, apa kamu akan jadi wakil direktur? Kami keluarga ningrat dan terkenal. Nanti sedikit bicara tapi banyak aksi. Oh ya sini, kenapa ayahmu nggak datang? Ayahku tak suka keramaian, jadi dia tak datang hari ini. Ku dengar ayah pengantin adalah tukang sampah ya. Kalau dia datang, akan mempermalukan pengantin kan? Hari ini hari besar pertunangan putriku. Ku undang semuanya. Sini, katanya ayahmu nggak datang. Sini. Ayah, kenapa kau kemari? Bukannya ayah bilang, kau takkan datang kemari. Ayah mertuaku mengundang orang-orang besar. Pakaian ayah begini, bukannya membuat orang menertawakanku. Kamu putriku, ayah nggak datang. Itu baru memalukan. Ini calon mertuamu ya? Ayah buru-buru, nggak bawa hadiah. Tapi ada jam ini, masih baru. Pak Leo, aku ayahnya sini. Salam kenal, hadiah kecil. Dasar tukang sampah. Apa kamu tahu kehebatan keluarga Yuan? Grup Hoya berjuang 30 tahun. Kudengar akan ke pasar saham. Meski agak lambat, tapi sekarang akan berbuah juga. 30 tahun lambat. Kesuksesan keluarga Yuan sekarang adalah sesuatu yang tak bisa kalian dapat. Selama anak kita senang, soal kekayaan, kami nggak peduli. Kamu nggak peduli, kamu nggak peduli, tapi aku peduli. Hari ini pesta pertunangan putraku yang segini pentingnya. Kamu malah kasih mainan sampah. Ini jelas penghinaan untuk keluarga Yuan. Jamnya utuh, lantainya retak. Kualitas jamnya bagus. Jam yang dipungut dari sampah tentu saja keras. Takutnya dibuat dari besi bekas, berarti pakai sampah. Sini, saat pesta, ayahmu beri besi bekas sebagai hadiah. Keluargaku kok anggap apa? Ayah, di pesta seperti ini, kau beri jam seperti itu, bukannya akan membuatku malu. Ini jam berlian, sangat mahal. Kemarin, ayah beli 200 juta. Baru melihatnya, itu nggak aneh. 200 juta? Tukang sampah sepertimu menyombong. Apa kau tahu bagaimana rasanya 200 juta itu? Pak Jerry! Mana Pak Jerry? Ada. Tuan, ada perintah apa? Aku nggak bilang padamu. Semua tamu di sini orang-orang besar. Gimana tukang sampah bisa masuk? Seret dia keluar. Baik. Kamu? Anda! Semuanya, segera berkumpul di aula pesta. Secepatnya. Lihat gimana aku mengajari tukang sampah. Ayah, bagaimana kalau ayah pergi dulu? Mertuaku benar-benar marah. Tenanglah, gak apa-apa. Cepat. Semua ada. Berkumpul. Jerry Zolan, manajer Hotel Ryuji. Dengar semua staf. Menyambut Tuan Chandra. Halo, Pak.
Ini, Jerry, selama ini kamu bekerja baik ya. Terima kasih pujiannya. Tanpa Bapak, aku nggak akan sukses. Halo? Ayah, ku dengar sini tunangan di Hotel Ryuji. Iya, dia tunangan. Sekarang kami ada di Hotel Ryuji. Larang sini tunangan. Akulah menantu ayah. Tanpa ayah, aku nggak akan sukses. Putri ayah harus menikahiku. Baik. Jerry, bukannya ku minta untuk seret dia keluar. Kamu nggak paham ya? Siapa bilang tukang sampah nggak boleh ketunangan anaknya? Aku sudah 6 tahun jadi manajer di sini. Pertama kali ada pertunangan. Dia melarang ayahnya datang. Entah gimana pikiran bapak itu. Juga, apa bapak tahu siapa beliau? Untungnya murah hati. Kalau enggak, keluarga Yuan akan habis. Candaan apa itu? Seorang tukang sampah bisa menghabisi keluarga Yuan. Jerry, kamu pura-pura. Aku bisa saja menuntutmu supaya kamu dipecat. benar, kau juga akan habis. Kalian! Jerry, lanjut kerja. Baiklah. Sini, jangan bilang aku nggak menghargai keluargamu. Hari ini bisa kubiarkan dia di sini, tapi dia harus sajikan teh dan minta maaf. Benar. Kalau tidak, pesta pertunangan ini dibatalkan. Kalian? Ayah, dia sengaja menyusahkanku. Biarku saja ya. Jangan. Sekedar menyajikan teh untuknya. Asal mereka baik padamu, ayah lakukan apapun. Pak Leo, putriku akan masuk keluarga Yuan. Kalau dia punya sifat yang kurang baik, kumohon toleransinya. Ini, silahkan. Ayah, silakan diminum. Kata ayahku, apa sambil berdiri menyajikannya? Kalau tidak, lalu bagaimana? Tentu saja dengan berlutut. Kau, pertunangan ini seorang ayah minta besannya berlutut menyajikan teh. Apa begini zaman sekarang? Sungguh keterlaluan. Ayah, karena aku akan masuk ke keluarga Yuan, melayani ayah adalah hal wajar. Ayahku ini sudah tua. Biarku saja yang sajikan dengan berlutut. Memangnya giliranmu. Kamu belum masuk keluarga Yuan. Pak Leo, hari ini adalah hari baik pertunangan mereka. Mau aku berlutut kasih teh? Bukannya itu hal yang gak pantas. Keluarga kami punya harta triliunan. Salah satu keluarga ternama di kota Yuno. Banyak orang yang ingin menikahi putraku, tapi nggak ada kesempatan. Mau panjat sosial ke keluarga kami? Mau harga diri juga? Kau seorang tukang sampah, mimpimu indah. Sepertinya kalian salah ya. Tentang itu, keluarga kalianlah ya memanjat melalui putriku. Seorang tukang sampah, sehebat apa membuat kami panjat sosial? Hari ini aku mau minum teh. Kenapa kalian diam saja? Ayahku sudah bilang agar dia berlutut. Berhenti! Hah? Berhenti! Daniel, akhirnya kau datang. Siapa dia? Aku kenalkan ya, dia adalah ayahku. Ayah, ini Daniel Yuan. Dia direktur grup Hoya. Sini, Wo. Belum ku kasih tahu. Semua yang datang adalah orang-orang besar. Jangan undang tukang sampah ini. Kamu paham gak? Tapi Daniel, mau bagaimanapun dia ayahku. Tanpa ayah, pertunangan ini tak akan lengkap kan? Pertunangan adalah pesta bisnis. Lebih penting, ayahmu atau grup Hoya? Tapi Daniel... Cukup. Dia ayah kandungmu. Biarkan hadir di hari besar. Tapi saat tamu lengkap, suruh dia diam. Ayah, aku dapat telepon. Ada 3 orang besar yang akan datang juga. Siapa? Yoga dari grup Wanda, Charles prajurit Dyson, dan aktor ternama Yuda Jati. Seserahanku sudah siap. Sini pasti milikku. Putar, jalan pintas, harus cepat.
cepat, lebih cepat lagi. Baik. Apa benar? Tentu benar. Tadi mereka sendiri menelponku langsung. Baguslah. 3 orang besar ini akan menghadiri pesta pertunangan keluarga Yuan. Kalau hal ini tersebar luas, keluarga Yuan akan lebih terkenal lagi, kan? Ayah, sudah dengar kan? Daniel mengundang mereka untuk hadir di pesta ini. Ini sebuah kehormatan. Dasar 3 bocah itu. Biarkan datang. Sampai semua harus tahu. Tadi aku nggak mau mereka datang. Tapi karena putriku senang, biarkan mereka datang. Biarkan mereka datang. Memangnya kamu siapa? Daniel, dia itu ayahku. Bisa hormati dia sedikit? Mau hormati? Oke. Hari ini pertunanganku dan putrimu ada hadiah pertemuan. Sejak pertama kamu genggam tangan putriku, sudah kusiapkan. Baiklah, 660 juta. Sini kan. Berapa? Kakakku bilang 660 juta. Kau tak dengar? Kawan, datang. Kalian cepat sekali. Kamu juga. Ku dengar hadiah 20 miliar. Sudah disiapkan. 20 miliar? Kalau bisa jadi menantu ayah, aku rela berapapun. Kalau begitu kita bersaing sehat. Lihat siapa yang akan menang. Ayo. 660 juta. Tapi ku siapkan 30 miliar. Daniel, sini. Keluargamu nggak punya uang segitu, kan? Benar. Uang kecil 660 juta. Aku memang nggak ada. Begini saja. Ku telepon dulu untuk diantar. Seorang tukang sampah bilang angka segitu uang kecil. Boleh. Ku anggap uang sebesar itu cuma uang kecil bagimu. Hadiah pertemuan harusnya segera sampai. Cukup. Kalau kamu sungguh kaya, akan minta putrimu menikahi keluarga kaya. Hadiah datang! Pak Chandra kasih selamat pertunangan. Hadiah untuk menantu, 5 rumah, 10 mobil, baju pengantin benang emas, 1 set perhiasan mewah, aksesoris emas kuning. Sini. ayah, ada apa ini sebenarnya? Ini hadiah yang ayah siapkan untuk menantu ayah. 30 miliar. 30 miliar? 30 miliar loh. Wah. Ayah, dari mana uang sebanyak ini? Jangan bilang ayah berbuat kriminal ya? Mikir apa sih? Tenang saja. Ayah. Aduh. Ayah, tadi itu aku salah lihat. Tolong ayah jangan marah ya. Ambil. Ayah, jangan marah. Aku angkat telepon. Pak Daniel, ku dengar ada pesta di hotel kami. Sudah terima hadiah yang ku kirim. Bapak yang kirim? Kamu tunangan. Konglomerat Yuno memintaku mengirim hadiah, Pak Daniel. Ayahmu adalah orang besar. Kamu punya ayah yang baik. Konglomerat Yuno. Daniel, sebenarnya ada apa ini? Apa menurutmu? Hadiah barusan itu bukan hadiah ayahmu. Ayah, kok bisa kenal orang besar itu? Aku nggak tahu. Ini... Ayah, hadiah barusan ayah yang kirim atau bukan? Tentu dariku. Tentu apanya? Kamu bahkan berani mengakui hadiah putraku dari konglomerat. Berani sekali kamu. Ayah, berhenti urus mereka. Jangan menunda keberuntungan kakak. Benar. MC, mulai saja acaranya. Para tamu, sekarang kuumumkan pertunangan keluarga Yuan dan Wong akan resmi dimulai. Baik. Mari kita semua sambut ayah dari pengantin pria. Selamat datang ke pesta pertunangan putraku. Dia masih muda, sudah mengambil alih grup Hoya. Untuk pertunangannya, kusiapkan sebuah rumah,
dan sebuah Bugatti Veyron. Cuma tunangan diberi Bugatti Wah. Veyron. Ayah mertua yang sangat royal ya. Benar. Sini. Rumah kalian ini didaftarkan di bawah nama putraku. Untuk mobilnya, aku sudah bayar uang mukanya. Cicilan bulanannya, kamu yang bayar. Enggak apa kan? Cicilan? Hah, kalau begitu, mobilnya nggak perlu. Hah. Kamu nggak mau? Sini, Wong. Keluarga Yuan kasihmu hadiah puluhan juta. Keluargamu mengeluarkan berapa untuk mas kawin? Daniel, sebelumnya bukannya sudah setuju tanpa mas kawin? Ku bilang enggak. Berarti benar gak ada. Kalau tak mampu, kenapa tak bilang? Malah buat masalah di pesta. Keluarga Wong, tak mungkin tak menyiapkannya kan? Maaf ya, Daniel, aku... Sini, ku kasih tahu. Entah berapa banyak gadis di luar sana yang ingin menikahiku. Aku pilih kamu. Ku kasih tahu lagi. Kalau nggak ada mas kawin, pertunangan dibatalkan. Siapa yang bilang kami nggak ada mas kawin? Semuanya. Aku, ayah dari sini Wong, Chandra Wong. Pertama kali bertemu kalian. Juga pertama kali bertemu menantuku. Apa? Pertama kali bertemu menantu? Daniel, kamu mau mas kawin berapa? Katakanlah. Seorang tukang sampah bisa bayar berapa? Keadaan keluarga kami ada batasnya. Tapi, sini adalah putriku satu-satunya. Entah, mas kawin 1 triliun. Apa cukup? Nggak salah dengar. 1 triliun. Kenapa? Masih nggak cukup. Sini, Wah. Sekarang kuumumkan. Pertunangan dibatalkan. Sekarang kamu segera bawa ayahmu pergi keluar. Hadiah datang! Tuan Yoga dari grup Wanda. Aktor terkenal Yuda Jardin. Prajurit Tyson Charles Ligo. Membawa hadiah 1 triliun tanda selamat untuk pertunangan keluarga Yuan. Grup Wanda kasih uang tunai 5 miliar. 5 aksesoris bernilai 2 miliar. 2 rumah pemandangan laut bernilai 10 miliar. Grup Wanda itu sangat kaya dan royal, mengeluarkan uang belasan miliar. Charles kasih uang tunai 6 miliar. 6 mobil sport bernilai 10 miliar. 2 produk yang paten, masing-masing 5 miliar. Yuda kasih uang tunai 5 miliar. Hak cipta 3 film bernilai 10 miliar. Tiap orang belasan miliar. Reputasi aktor papan atas sangat luar biasa ya. Aduh, sangat luar biasa. Begitu banyak. Ayah, ini... Tuan Yoga, Tuan Charles, Tuan Yuda menghadiri langsung kehormatan kami. 3 orang ini orang-orang besar di Yuno. Katanya mereka didukung oleh konglomerat misterius terkaya di kota Yuno. Wah, sini. Lihat kan? Tunangan denganku. Kehormatan terbesar di hidupmu. Keluarga Yuan dapat perhatian dari mereka. Sampah sepertimu gak pantas denganku. Resmi kuumumkan. Pertunangan batal. Sekarang, bawa ayahmu si tukang sampah ini pergi keluar. Tunggu. Ayah. Kami buru-buru kemari. Entah apa ini cukup untuk menikahi sini. Ayah? Ayah, semua ini... Bisa bertunangan dengan sini. Langkah cepat kalian untuk terbang tinggi. Sayangnya, kesempatan ini gak akan ada lagi. Sini, aku rela kasih semua harta buat nikahimu. Yoga, pekerjaanmu itu sibuk. Gak ada waktu dengan sini. Sini, lebih baik denganku. Kalian berdua, jangan merebut milikku. Sini pasti milikku. Ayah, ini... Kamu adalah putriku. Kamu pantas dapat yang terbaik. Kamu pemulung. Hari ini anakku bertunangan dengan anakmu. Kenapa kamu bawa 3 orang ini ke sini? Maksud kamu apa? Bawa dia buat apa? Bukannya keluargamu selalu anggap anakku gak pantas buat keluarga kamu. Lagi pula, anak kamu sudah umumin kalau pernikahan dibatalkan. Sekarang ada yang melamar. Anak perempuanku. Itu gak salah kan? Sini, kalau kamu mau, kita bisa langsung daftar nikah sekarang. Pak Yoga, aku cuma wanita biasa. Aku tak pantas untukmu dan juga tak pantas untuk kalian semua. Justru kamilah yang gak pantas sama kamu, bukan sebaliknya. Saudara ipar, ini cuma salah paham. Anakku dan sini, mereka saling mencintai. Gimana kita biarkan pertunangan dilanjutkan? Salah paham.
Kayaknya nggak sesederhana itu. Anakku, kenapa kamu diam saja? Cepat minta maaf ke ayah mertuamu. Ayah, tolong maafkan aku. Sini dan aku cuma ribut kecil saja. Jangan panggil aku ayah. Aku nggak tahan. 3 pria ini, semuanya luar biasa. Kamu suka yang mana? Ayah akan nentuin buat kamu. Ayah, aku tak pantas untuk mereka. Kamu anakku. Kalau aku bilang kamu pantas, berarti kamu pantas. Saudara mertua, semuanya salahku. Aku buta dan gak sadar kalau kamu orang hebat. Tolong minum teh dulu buat tenangin diri. Dona, tuangkan teh. Enggak. Aku nggak sanggup minum teh dari keluarga Yuan. Saudara mertua, kita semua di sini keluarga. Cuma secangkir teh saja. Kenapa nggak sanggup? Benar kan sini? Iya, ayah, Daniel dan ayah mertua. Mereka sudah minta maaf. Kalau gitu, Sini, kamu dari dulu begini. Baru dikasih sedikit kata manis dari orang langsung luluh. Kamu mikir gak sih? Kalau bukan karena Yoga dan yang lain datang, keluarga Yuan mungkin sudah maksa kita buat berlutut di depan mereka. Saudara mertua, maksudnya pesta pertunangan ini dibatalkan. Menurutmu gimana? Itu bukan keputusanmu. Hah, anakku mau tunangan juga, bukan keputusan kamu. Jujur saja, anak kamu sudah hamil, anak keluarga Yuan. Apa? Ayah, ngomong apa sih? Sini, mana mungkin dia hamil anakku? Nah, berapa lama lagi kamu mau sembunyiin ini dari aku? Tuh kan? Sini, apa ini? Anak kamu sudah hamil, anaknya anakku. Pesta tunangan ini jadi atau enggak sudah bukan pilihanmu. Ayah, aku mohon berhenti ngomong ya. Sini, aku nggak tahu dari mana ayah dapat laporan ini, tapi aku yakin ini palsu. hasil tes ini dapat dari mana? Namunnya di kantor anakku. Ayah, kamu ngomong apa sih? Memang salahnya apa? Nah, dia itu sudah hamil anakmu. Kalian sudah kelewatan batas. Sekarang, ini sudah nggak bisa diperdebatkan lagi. Daniel, kau tak pernah bilang ayahmu kalau kita selama ini selalu bersama. Kau bahkan tak pernah menyentuhku. Hah? Kalau gitu berarti hasil tes itu bukan punya pengantin wanita dong. Itu berarti pengantin pria buat wanita lain hamil. Tak tahu malu. Bener banget. Daniel, ketika kamu pacaran dengan anakku, kamu malah cari dan ketemu perempuan lain. Tega lihat anakku begini. Ayah, tolong biar aku jelasin aku. Jelaskan apa? Bagaimana bisa kau buat selingkuhanmu hamil? Daniel, kita sudah 5 tahun bersama. Aku kira kau menyayangiku. Keluargamu meremehkanku. Aku tahan karena aku sayang padamu. Dan kau, bagaimana kau membalasku? Permalukan ayahku, membohongiku, dan sekarang kau punya anak dari perempuan lain. Kau anggap aku ini apa sih? Daniel, aku tahu kau kaya, tapi kau tak pernah mengeluarkan uang untukku. Sekarang, kau malah hina pekerjaan ayahku. Aku pasti buta sampai bisa jatuh cinta padamu. Anakku manajer umum. Bukannya itu wajar untuk anakku punya perempuan lain di luar. Sini, kamu masih berani nyalain aku. Kamu saja sudah dekat dengan 3 pria di belakangmu kan? Kau! Ayo pukul aku. Sini, bukannya kamu mau tahu dengan siapa aku selingkuh? Gak peduli itu siapa. Kamu yang duluan buat salah ke sini. Hari ini, kamu harus minta maaf, Pak Yoga. Aku akui grup Wanda memang hebat di kota Yuno. Tapi kamu pernah dengar gak keluarga Tan dari kota Hayan? Orang terkaya di kota Hayan itu Zen. Fakta kalau kamu tahu nama keluarga Tan, berarti pemulung seperti kamu punya pengetahuan. Ya benar, selingkuhanku itu anak keluarga Zen. Rini Zen. Itu Rini. Anak dari keluarga Tan dari kota Hayan. Karena kalian sudah bersama, bahkan memiliki anak. Kenapa kau masih bertunangan denganku? Karena kamu ini, aku mau menikahimu untuk mengurus ayahku dan adikku. Jadi, di matamu, aku ini cuma pengasuh, iya kan? Benar. Keluarga Tan sudah negosiasi kerjasama sama miliarder misterius. Kalau deal ini jadi, keluarga Yuan bisa ikut numpang nama buat naik ke puncak. Tahu balu. Sekarang secara resmi aku umumkan, aku Siani resmi batalkan pertunanganku dengan Daniel. Aku kira kamu sudah nemuin pendukung hebat buat tindas anakku. Ternyata cuma keluarga Tan. Apa? Takut ya? Takut.
Takut enggak? Tunggu saja sampai aku telepon Zen, biar kamu tahu nanti. Lihat saja, siapa yang berani omong besar soal kenal ayahku. Rini, kenapa kamu di sini? Apa? Perlu aku beri nomor ayahku? Jadi ini putrinya keluarga Tan. Wow, benar-benar muda dan cantik. Aku calon mertua kamu. Rini, bukannya kamu harusnya nego sama miliarder misterius? Iya, ayah sedang bahas kontrak investasi dengannya. Tapi aku tak tenang memikirkanmu, jadi datang memeriksamu. Berarti keluarga Tan sekarang resmi terkait sama miliarder itu. Nah, betul tuh. Kalau deal ini jadi, dia akan investasi 1 triliun ke keluarga kami. Wah, gila, 1 triliun? Karena kontraknya sudah hampir jadi, berarti kita bisa umumin hubungan kita sekarang. Hei pemulung, bawa anak kamu dan pergi dari sini. Sekarang. Tunggu. Tadi, bukannya kau bilang mau telepon ayahku? Benar, aku mau telepon. Oh. Kau pikir kau siapa sampai bisa telepon ayahku? Rini, kamu gak tahu siapa yang baru saja kamu tampar? Tentu saja tahu. Dia itu cuma pemulung, kan? Rini, cuma karena kau kaya kau bisa lakukan apa saja. Kau bisa pukul orang. Kau keterlaluan. Keterlaluan? Dengar ya, ayahmu itu cuma pemulung. Jadi kenapa kalau aku pukul? Kau bisa apa? Biarpun aku mengajar kalian berdua sampai mati, kau bisa lakukan apa? Keluarga kalian, gayanya kaya tapi nggak punya kuasa. Anakku sudah batalin pertunangan. Kenapa kalian masih di sini? Keluar. Kau boleh memukulku, tapi jangan sentuh ayahku. Jadi maksud kamu, uang itu segalanya? Itu benar. Siapapun yang punya uang, dialah raja. Dan raja boleh pukul siapapun, bahkan bunuh tanpa dianggap kejahatan. Bagus, bagus, bagus. Rini, Kau berani menaparku? iya aku tampar kamu. Bukannya kamu sendiri yang bilang siapa yang punya uang itu raja. Dengan uang bisa nindas siapa aja. Ku kasih tahu, hari ini meski ayahmu Zen datang, gak bisa selamatin kamu. Kamu gak apa-apa. Beraninya kau sebut nama ayahku dan beri tamparku lagi. Hari ini aku mau kau mati. Siapapun, bunuh dia untukku. Ayo coba kalau berani. Zen dan Chika benar-benar punya anak kayak kamu. Tunggu, kau tahu dari mana nama ibuku? Pak Chandra, sudah periksa kontrak ini. Kalau kalian gak ada masalah, silakan tanda tangan. Pak Chandra, sudah periksa kontrak ini. Kalau kalian gak ada masalah, silakan tanda tangan. Jadi maksudmu, Pak Chandra setuju investasi 1 triliun ke kita. Dengan kualifikasi keluarga Tan. Investasi ini harusnya gak jatuh ke kalian. Tapi, Tuan Chandra itu kenalan lama kalian berdua. Dia yang khusus minta kerja sama ini. Selain investasi 1 triliun, Tuan Chandra tambah 1 triliun uang pribadi. Totalnya 2 triliun. Wow, keren banget. Aku tak sangka Chandra masih ingat dengan kita. Iya. Dia benar-benar penolong kita. Jangan sembarangan sebut nama dia langsung. Hati-hati. Maaf ya, aku cuma terlalu senang. Silakan tanda tangan di sini. Baiklah. Ini. Oh ya Pak Johan, Chandra... maksudku Tuan Chandra, putrinya hari ini sedang tunangan di Hotel Ryuji, kan? Sepertinya begitu. Aku telepon anakku sekarang juga. Kamu pergi ke Hotel Ryuji dulu, ucapkan terima kasih. Aku dan Chika bakal nyusul ya. Baik, kalian berdua urus bisnis dulu. Oke. Hati-hati. Hati-hati ya. Biar aku telepon anak kita. Halo ayah. Ku dengar miliarder misterius sudah transfer 2 triliun ke rekening kita, benar? Hebat banget. Kata ayah, miliarder misterius itu juga ada di Hotel Ryuji. Iya, baik ya. Aku akan cari dia sekarang. Rini, ini beneran terjadi. Ayahku bilang miliarder misterius itu sudah investasi 2 triliun ke kita. Dan dia ada di sini di hotel ini untuk hadir di tunangan anaknya. Kalau gitu ayo ke sana. Ayahku meminta aku untuk bilang terima kasih padanya. Tapi sebelum itu sepertinya aku mau pemulung ini untuk mati. Siapapun, patahkan kaki ayah dan anak ini, lalu buang mereka keluar. Ya. Hei, kalian berani mukul, ha? Tuan Zen sudah tekan kontrak investasi dengan miliarder misterius. Dia bisa bikin kalian mati. Kayaknya aku ngasih 2 triliun ke orang yang salah. Aku tak salah dengar kan? Miliarder misterius yang investasi 2 triliun ke keluarga Tan, itu kau. Halo? Nah, kamu lagi ngomong sama siapa? Tidak ayah, aku cuma ngobrol sama pemulung yang menyedihkan. Apa? Pemulung?
Di acara nggak takut ngotorin mata miliarder. Suruh dia nyia cepat. Siap, Ayah. Tenang saja. Sekarang sedang kuurus. Oke. Ayah telepon miliarder sekarang. Ingat, nama marganya Wong. Dia ada di hotel, hadir di tunangan anaknya. Ibu dan ayah akan segera sampai. Tunggu. Ayah, kau bilang apa? Marganya siapa? Aduh, itu Wong, itu Wong. Marganya Wong. Ada apa sama anak ini? Cepat kau telepon Chandra. Oke. Rini, kenapa? Tak apa, kata ayahku, miliarder itu marganya Wong. Dan sekarang, dia juga ada di hotel ini untuk pertunangan anaknya. Ayah menyuruhku layani dia baik-baik. Miliarder marganya Wong dan ada di hotel ini buat acara tunangan anaknya. Ayah, apa jangan-jangan miliarder yang saya sebut itu kau? Kebetulan saja namanya sama. Masa kau serius pikir ayahmu yang tukang rosok ini kenal dengan papaku? Rini, apa tukang rongsok ini beneran miliarder misterius itu? Tidak mungkin. Kau tahu miliarder itu seperti apa kan? Masa acara tunangan anaknya di tempat seperti ini? Ke semua orang kayak keluarga Tan. Gaya doang sama sombong. Yoga dari grup Wanda. Aku sudah memberimu muka, memanggilmu Pak Yoga. Tapi tanpa itu, kau tak ada artinya. Oke. Aku yang bangun keluarga Tan dari nol. Malah hasilin orang kayak gini. Rini, kamu gak takut ya? Ayahmu telepon aku. Kamu pemulung. Miliarder telepon kamu. Wah, kamu pintar juga ngarang cerita. Calon mertua aku nelpon kamu. Siapa sih kamu? Kalau ayahku beneran menelponmu, aku akan langsung berlutut minta maaf. Ayahmu telepon. Terus saja pura-pura. Halo, Pak Chandra. Dana 2 triliun. Sudah kami terima. Kamu benar-benar nyelamatin kita tepat waktu. Aku berterima kasih. Tuan Chandra, aku dengar putrimu hari ini tunangan di Hotel Ryuji ya? Iya, aku lagi di Hotel Ryuji sekarang. Bagus sekali. Kita sudah siapkan hadiahnya. Kita akan mengantarnya langsung padamu. Gak usah, aku nggak bisa terima hadiah lagi dari keluarga kamu. Aku sudah terima, hadiah besar banget. Tuan Chandra, maksudnya apa? Datang saja ke Aula Pesar Ryuji, nanti kamu bakal tahu. Telepon dari ayahmu. Kau ini pemulung, sudah mau celaka masih saja nyolot. Aku ulang sekali lagi, kalau ayahku sungguh menelponmu, aku akan berlutut dan minta maaf. Takut angkat. Siapa takut? Takut angkat. Siapa takut? Apa? Rini, kamu takut jawab ya? Itu kan cuma telepon receh. Mau ngapain ke aku? Apa kau sungguh pikir pemulung ini sungguh kenal dengan ayahku? Orang sepertimu itu rendah. Buat orang seperti kita, kau cuma sampah. Cukup gerakan jari saja, aku bisa memusnahkanmu. Kau... Zen gak didik anaknya benar. Kalau gitu biar aku yang didik. Oh. Rini! Kenapa Tuan Chandra matiin telepon? Apa aku ngomong sesuatu yang salah? Bukannya kau suruh anak kita untuk menelponnya? Mungkin waktu dia sampai, dia langsung tutup teleponnya. Enggak, ada yang gak beres. Kau itu selalu punya pikiran buruk. Rini bilang, dia mau tunangan di Hotel Ryuji hari ini. Kita perlu siapkan hadiah lagi. Tunangan? Sama siapa? Keluarga Yuan dari grup Hoya. Keluarga Yuan itu menikahi anak pemulung. Lalu Rini... Enggak, ini bakal jadi masalah. Yang mau tunangan sama keluarga Yuan adalah Tuan Chandra. Apa kau bilang? Ngapain kamu nunggu? Ikut aku ke Hotel Ryuji. Kalian semua mau mati ya? Cepat, hajar tukang rosok ini sampai mati untukku. Rini, kalau kamu sentuh dia hari ini, maka besok seluruh keluarga Tan bakal hilang dari kota Yuno. Kamu berani? Kamu harus lihat diri kamu sendiri. Tak sangka kalian berdua punya 3 orang itu untuk membelamu. Kalau ini sebelum hari ini, mungkin aku masih beri muka padamu. Tapi hari ini, ayahku baru terdatangkan kesepakatan 2 triliun dengan miliarder misterius. Sekarang, bahkan kalian bertiga takkan bisa hentikanku. Tangkap mereka. Kita lihat siapa yang berani. Yoga,
kalian semua pergi duluan. Ayah, ini nggak ada hubungannya sama kalian. Ya. Minggir. Beri mereka jalan. Sepertinya mereka paham. Kalau keluarga Tan bangkit, tak ada yang bisa main-main dengan kita. Sekarang, kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Ayah! Apa yang dilakukan? Apa ini? Ayah! Rini, aku pikir bakal maafin kamu karena ayahmu. Maafkanku, kenapa tak khawatirkan keselamatanmu sendiri? Bunuh dia! Tunggu! Nona Rini, aku mohon padamu, tolong jangan sakiti ayahku. Kalau kau mau pukul, kau bisa ngapain? memukulku. Maafkan ayahku ya. Apa yang ayahku lakukan hingga kau marah? Lampiaskan padaku, aku akan menerimanya. Baiklah, kau akan terima akibat dari kesalahan ayahmu. Sini, bangun. Aku terima. Aku mau kau berlutut dan bersujud padaku. Lalu, menggonggong 2 kali seperti anjing. Lakukan sekarang. Lepaskan! Lepaskan aku! Kau! Sini! Sini. Kenapa kamu nggak nurut saja nikah sama aku? Kamu bisa saja pura-pura nggak tahu dan jadi pembantu keluarga Yuan. Bukankah itu baik? Apa perlu sampai begini? Buat situasi jadi gak terkendali begini. Apa yang perlu kami lakukan agar kalian bisa lepaskan kami? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Tentu saja, aku mau menghancurkanmu. Rini, aku akan mengajarmu. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Ayo cepat, bunuh dia! Ini, kamu mau mati? Dengar! Meski orang tuamu datang sekarang, mereka nggak bisa selamatin kamu. Heh, pemulung, kau masih sombong di saat mau mati begini? Bukannya kau bilang kau tahu 3 nama besar itu? Bukannya kau bilang kau bisa telepon ayahku? Kamu mau apa? Aku mau apa? Hari ini, aku akan bunuh anakmu tepat di hadapanmu. Berhenti! Mundur sekarang! Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Apa yang kamu lakukan? Anak pemulung ini menggoda tunanganku. Dan dia memukulku. Lihat nih, aku akan mengurusnya. Kamu itu besanku kan? Aku dengar banyak hal tentang kamu. Hari ini akhirnya kita bertemu. Ini anakku, Daniel. Dia calon menantumu. Kamu calon pengantin untuk pertunangan hari ini? Ayah, ibu, aku Daniel. Maaf, kita nggak menyambut kalian dengan benar. Tolong biarkan aku berlutut dan minta maaf. Ayah, aku sedang hamil anak Daniel. Hah? Ayah, bukannya kau selalu bilang kau mau cucu? Daniel dan aku sudah setuju. Ketika bayinya lahir, kami akan mengubah nama akhirnya menjadi keluarga Tan. Iya, besan. Hari ini, meskipun anakku tunangan dengan anak pemulung itu, kita sudah membatalkannya. Sekarang, aku akan mengusir mereka dari sini. Zen! Tuan Chandra! Maaf banget soal anakku. Yang kurang ajar. Tolong kasih kebaikan dan maafkan kami. Zen, karena kita pernah berteman, aku kasih keluargamu 2 triliun sebagai modal. Dan ini cara keluarga Tan balas aku. Diam kau! Kau itu cuma pemulung. Orang tahu di sini. Dan kau masih berani tak sopan di depan mereka. Berlutut dan minta maaf sana. Tolong tenang, Tuan Chandra. Ayah, ibu. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Ayo bangun. Aku mau tanya, kamu tahu dia siapa? Bukannya dia itu cuma pemulung. Ayo bangun. Dasar anak kurang ajar. Aku tanya, siapa yang tanda tangan kontrak denganku? Siapa yang kasih aku 2 triliun? Kamu tahu gak siapa yang berdiri di depan kamu sekarang? Apa dia miliarder misterius itu? Kamu tahu gak apa yang keluarga Tan perjuangkan mati-matian? Semuanya hancur karena kamu hari ini. Berlutut sampai Tuan Chandra puas. Tidak. Dia jelas tak mungkin miliarder misterius itu. Bukan dia. Berlutut. Kalau Tuan Chandra batalin perdanaan hari ini, aku nggak punya anak kayak kamu lagi. Aku tak percaya. Dia tak mungkin miliarder misterius itu. Bukan dia kan? Ibu bilang padaku. Ayah membohongiku. Iya kan? Dasar kurang ajar. Meski ayah dan ibu ada di sini, kami tak bisa menyelamatkanmu. Kesana, ayo berlutut. Paman Chandra,
Aku sudah membuatmu marah. Aku buta dan bodoh. Maafkan aku. Tolong maafkan aku, Paman. Paman Chandra. Aku mohon, jangan cabut investasi ke ayah. Aku mohon. Rini! Aku mau tanya, apa aku nggak pantas kenal orang tuamu? Tidak. Orang tuaku bisa mengenalmu. Itu keberuntungan terbesar untuk mereka. Kalau gitu aku tanya lagi, apa uang itu segalanya? Di kota Yuno? Paman Chandra, aku sadar aku salah. Aku sadar aku salah. Kamu baru sadar sekarang. Bukannya tadi kamu bilang, kalau punya uang, bisa ngapain bahkan bunuh orang? Jadi aku tanya, sekarang aku lebih kaya dari kamu. Apa berarti bisa bunuh kamu juga? Dan itu bukan kejahatan. Dasar anak kurang ajar. Kamu berani ngomong gitu? Aku... Ngomong begitu atau enggak? Jawab aku. Iya, aku bilang begitu. Seenggaknya kamu ngaku. Kalau gitu, ku bunuh kamu sekarang. Kalau gitu, ku bunuh kamu sekarang. Ayah, sudahlah. Chandra, Rini itu anakku satu-satunya. Apa kau masih ingat waktu kau menggendongnya waktu bayi? Tolong maafkan dia. Itu kegagalanku sebagai ayah. Kalau mau pukul atau marah, biar aku saja. Tapi Tuan Chandra, keluarga Tan kita lagi diserang sama pihak gak dikenal. Tolong jangan cabut investasi itu. Hah. Dasar anak kurang ajar. 3 generasi. Warisan keluarga Tan hancur di tanganmu hari ini. Lihat saja nanti. Jangan bunuh diri. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tahu Bunuh aku kamu salah. sekarang. Anak tahu terima kasih semua karenamu. Cukup. Oh, cepat. Kau tak ucapkan terima kasih pada Tuan Chandra? Terima kasih, Paman Chandra. Terima kasih, Paman Chandra. Terima kasih sudah memaafkanku. Tuan Chandra, tenang saja. Aku kasih pelajaran hari ini ketika kami di rumah. Tolong Anda tenanglah. Soal investasi, tetap seperti sekarang. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih, Tuan Chandra. Ayo. Hei. Anak sialan, cepat minta maaf pada sini. Kenapa masih berdiri di sana? Sini. Aku salah. Tolong maafin aku. Ini semua karena Rini. Wanita itu menggodaku. Yang benar ku cintai cuma kamu. Mertua, lihat. Dia tahu dia salah. Gimana kalau kita lanjutin tunangannya? Tunangannya? Putriku, gimana menurut kamu? Sini. Aku bakal jadi pelayanmu selamanya. Percaya aku. Dania, sebelumnya saat aku mencintaimu, kau memperlakukanku seperti sampah. Kau memanggilku dan mengusirku sesukamu. Sekarang, di mataku, kau lebih rendah dari sampah. Sini, tolong maafin aku. Namaku adalah Sieni. Margaku Wong. Mulai sekarang, tolong panggil nama lengkapku. Oh, ngomong-ngomong, aku masih punya beberapa saham di grup Hoya. Nanti, aku akan membaginya. Mulai sekarang, kau jalanmu sendiri, dan aku jalanku sendiri. Sini. Jangan berpura-pura. Kamu benar-benar berpikir ayahmu yang pemulung ini miliarder misterius? Hah? Aku udah menyelidikinya. Dia cuma nemuin kamu ibu tiri yang kaya. Dia CEO grup Halim. Kamu pikir Tuan Zen takut padanya? Dia cuma pamer ke grup Halim. Bahkan kalau benar, terus kenapa? Bahkan kalau benar, apa yang akan kamu lakuin? Halo? Ya, kami berdua di Hotel Ryuji sekarang. Bagus. Kamu? Hah, baiklah. Kita lihat saja. Chandra, putrimu akan menikah. Urusan besar ini. Dahimu kenapa berdarah begitu? Nggak apa-apa. Nggak perlu khawatir. Jangan gerak. Biar ku seka. Aduh. Sieni, ini hadiah tunangan yang aku siapkan untukmu. Semuanya begitu terburu-buru, aku tak sempat menyiapkannya dengan baik. Jangan diambil hati ya. Ini. Bibi Hani, pertunanganku sudah dibatalkan. Terima kasih atas hadiahnya, tapi aku mungkin tak membuktikannya lagi. Dibatalkan? Apa yang terjadi? Hah? Gak apa-apa, cuma ada masalah dari pihak pria. Dari keluarga mana? Aku akan membebaskannya. Udah, semuanya udah berakhir. Tapi ini... Aduh, jangan ngomongin aku lagi. Bibi Hani, lihat.
kau dan ayahku sudah kenal cukup lama. Kalian dekat dan akrab. Kenapa tidak meresmikannya hari ini, selagi kita di sini? Dasar nakal, kamu ngomong apa? Kami cuma teman lama. Ayolah ayah, kenapa kau tak begitu peka? Daniel itu, ya mungkin sampah, tapi ada satu hal yang dia ngomong benar hari ini. Kalau bukan karena Bibi Hani, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kita berdua hari ini? Keluarga Tien? Bukannya kamu bakal ngurus pembagian saham itu? Silakan. Tunggu. Perlukah aku cari seseorang buat bantu di Hoya? Ayah, jangan khawatir. Saham yang kubagi pasti lebih banyak dari Daniel. Aku pergi. Chandra, beberapa teman lama baru saja kembali. Kau kenal mereka semua. Ayo kita nostalgia, ya? Ayo kita nostalgia, ya? Baiklah. Oke. Aku bakal ke sana sekarang. Hani, aku ada urusan lain yang harus diurus. Kita ngobrol nanti malam soal reuni. Tentu. Mari kita pergi dulu. Kau baik-baik saja? Anak muda, kamu telepon buat ambil barang bekas kan? Ya, cepat sekali kamu sampai. Aku mampir buat bantu, kita percepat. Tentu. Kebetulan hari ini restrukturisasi saham perusahaan. Semua petinggi ada di sini. Kenapa para petinggi ada di sini? Cuma pembagian saham. Aku dengar ini libatkan perebutan posisi pemegang saham terbesar perusahaan. Kenapa kami ikut campur? Enggak apa-apa, aku cuma penasaran. Masih ada lagi kan? Ada, biar aku ambilkan. Halo bos, aku mau sini jadi pemegang saham terbesar Hoya. Aku bakal tangani sekarang. Ini sudah semua, ya. Barangmu gak banyak. Aku kasih 100.000 lebih. Baiklah, gak apa-apa. Oke. Ini. Ani. Chandra, kau mau ikut makan malam nanti? Tentu. Oke. Aku bakal datang nanti malam. Udah bertahun-tahun. Aku merindukan mereka. Baiklah. Sampai jumpa nanti malam. Oke, sampai nanti ya. Hani, aku dengar kamu udah nemukan pasangan baru. Memang apa masalahnya? Kalau aku mau, aku bisa menemukannya dalam sekejap. Kamu berani ya? Lakukan hal besar di belakang layar. Apa dia lulusan universitas baru? Apa dia cocok dengan statusmu sebagai wanita kaya? Kalian semua kenal dia kok. Dia teman lama kita. Siapa? Apa? Teman lama kita? Aku nggak telat kan? Aku pikir siapa? Ternyata dia. Ini teman lama kita. Chandra, kenapa berpakaian begitu? Menurutku baik-baik saja. Cukup nyaman. Baiklah, selagi kau senang. Jangan khawatir, karena aku datang ke sini. Aku nggak bakal mengacau urusan kamu. Duduklah. Hani, ini pasangan baru kamu. Iya, aku tak membohongimu kan? Chandra itu adalah pilihanku. Kami benar-benar cocok. Sebenarnya, aku yang mengejarnya. Pakaian itu kayak pemulung. Hani, apa yang kamu lihat dari dia? Ayolah, lihat aku. Lihat aku, Surya. Apa aku salah bicara? Kamu sebaiknya pertimbangkan aku. Chandra, kamu mulung, berapa banyak bisa kamu hasilkan sebulan? Hei, apa urusanmu? Aku CEO Grup Halim. Chandra, apapun dirimu, aku tak peduli. Kalian benar-benar gak ngerti. Sebenarnya, mulung nggak terlalu buruk. Kamu bisa dapat 2 hingga 3 ribu sebulan. Satu-satunya kekurangan, kotor dan melelahkan. Tapi aku nggak andalkan itu. Aku punya beberapa aset lain. Di dalam dan di luar negeri. Apa aku salah dengar? Kamu seorang pemulung, punya aset di luar negeri. Ayolah, kita semua teman lama di sini. Kita saling kenal baik. Kamu mulung dengan aset asing. Bahkan kamu sendiri nggak percaya. Iya, Chandra. Uang bukan segalanya. Kita harus hidup dengan integritas. Tak perlu bohong untuk membuatku terkesan. Aku nggak bohong. Semua itu benar. Baiklah. Kamu nggak bohong. Kami cuma buta lihat orang hebat di depan kami.
Dengan latar belakangmu, kamu pasti miliarder misterius itu. Gimana menurutmu, ha? Oh, ayolah Hani. Aku mau kasih tahu, teman lama kita, Bobby, jauh lebih baik dari pemulung ini. Jangan sebut-sebut Bobby. Terakhir kali di pertemuan, dia paksa mengantarku pulang malam itu. Aku tak cocok dengannya. Ayolah, maksudnya itu baik. Malam hari berbahaya. Kamu gak pikir begitu? Lagian, Bobby sekarang bagian dari grup Wanda. Itu jauh lebih baik dari pemulung ini. Cukup. Chandra, mereka ngomong belak-belakan begitu, tapi hati mereka tidak jahat kok. Jangan diambil hati ya. Aku akan minta maaf atas nama mereka. Minta maaf? Buat apa? Dia pemulung bohong. Kenapa harus minta maaf padanya? Benar sekali, Hani. Dia mungkin pemulung, tapi dia sangat mampu. Kau tak paham, jangan bicara omong kosong. Mampu? Karena dia cepat ambil sampah. Hani, apa yang buat dia begitu berharga bagimu? Chandra, dia adalah pria yang baik. Bukan cuma aku yang senang dengannya. Bahkan kalau aku serahkan grup Halim padanya, dengan senang hati aku akan melakukannya. Hani, kamu gila ya? Hani, ada banyak pria baik. Kenapa dia? Kamu bisa menemukan siapa saja. Kenapa harus pemulung ini? Benar sekali. Jujur saja sama kamu. Aku juga undang Bobby hari ini. Aku mau ngomong baik-baik. Bobby, sekarang wakil ketua grup Wanda. Dia tampan. Dia kaya. Grup Wanda? Perusahaan yoga kan? Yoga? Siapa itu? Yoga itu anak angkatku. Kamu ngomong, Pak Yoga dari Wanda, anak angkatmu. Wow, omong kosong sekali. Pemulung, apa kamu tahu grup Wanda itu grup papan atas di kota Yuno didukung grup Daisy dari Bursa Efek? Dan kamu bilang ketua Wanda itu anakmu? Iya, Chandra. Berhenti mengarang cerita. Grup Wanda itu berdiri sendiri di kota Yuno. Bahkan keluarga terkaya di kota Hayan, keluarga Tan, harus hormati mereka. Bagaimana mungkin dia anakmu? Aku kasih tahu. Yoga. Iya. Aku di restoran Gukana. Baik, datanglah kalau mau. Baiklah, sampai jumpa. Ani, sekarang kamu lihat dia jelas berbohong. Kita baru saja nyebut grup Wanda. Dan Pak Yoga menelponnya. Bahkan drama TV nggak bakal nulis kayak gini. Chandra, kau tak harus bertingkah seperti ini. Aku tak peduli statusmu. Aku cuma suka ketulusanmu. Aku benar-benar tulus. Yoga, benar-benar anakku. Benarkah? Kenapa aku nggak tahu? Bobby, lama gak bertemu. Selamat atas posisimu sebagai wakil ketua grup Wanda. Kenapa telat? Kami udah nunggu cukup lama. Pastikan malam ini kamu minum. Maaf, aku terjebak macet. Jangan khawatir, aku bakal minum 3 gelas buat tembusnya. Oh iya, duduklah. Oh, bukankah ini teman lama kita, Chandra? Lama gak bertemu. Jadi beginilah nasibmu sekarang. Aku kira kamu bakal muncul lagi cuma setelah sukses. Aku dengar putrimu kencan sama seorang manajer umum dari grup Hoya. Aku rasa dia dicampakkan ya. Kamu nggak berhasil naik status sosial. Jadi sekarang kamu bangkrut dan mulung ya. Bobby. Lama nggak bertemu. Pemulung kayak kamu mau jabat tangan dengan wakil ketua sepertiku? Tentu saja enggak. Dia sekarang dalang di balik grup Wanda. Yoga kita muda dan menjanjikan. Dengan aset senilai lebih dari 10 miliar. Gimana mungkin ayahnya itu seorang pemulung? Ani, jangan biarkan dia menipumu. Putrinya nggak bisa nikah sama orang kaya. Jadi sekarang dia coba nempel dirinya sendiri. Benar sekali, Hani. Bobby sekarang wakil ketua grup Wanda. Kebohongannya nggak bakal nipu siapapun. Cukup. Chandra, sudah kubilang sebelumnya, aku tak peduli statusmu. Kau tak perlu bohong demi aku. Aku nggak bohong. Semua yang aku ngomong benar. Bahkan sekarang, kamu masih keras kepala. Aku udah sering lihat seperti kamu mencoba dekati orang kaya di sebuah pesta makan malam, dapetin beberapa keuntungan. Aku kasih kamu 3 detik menjauh dari Hani dan ninggalin tempat ini. Kalau enggak, aku kasar lagi.
Apa hak mengusirnya? Chandra itu adalah tamuku. Kalau ada yang harus pergi, itu kau. Hani, gimana bisa kamu ngomong gitu padaku? Apa kamu nggak rasa cintaku padamu? Dia udah ketahuan sebagai pemulung, kenapa kamu masih belain? Baiklah, kalau gitu perasaan kalian semua maka nggak ada alasan bagiku tetap di sini. Berhenti! Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apalagi yang kamu mau? Kamu niru ayah kedua kami dan nipu perasaan Hani. Kamu mau pergi gitu aja? Bobby, sebaiknya kamu pergi. Atau saat payogamu muncul, kamu bahkan gak bakal sempat nangis. Oh, masih pura-pura. Chandra! Benar-benar keterlaluan. Bukannya kamu mau pergi, kebetulan sepatuku agak kotor. Berlututlah sekarang dan jilat sampai bersih. Lalu bakal aku lepasin kamu. Kamu benar-benar gak takut pada ketuamu. Kalau kamu ayah Payoga, maka aku kakeknya. Kamu bilang kamu kakek siapa? Siapa yang kamu suruh berlutut? Payoga, kamu kenapa di sini? Aku secara resmi ngasih tahu kamu. Mulai hari ini, kamu dipecat. Kemasi barang-barangmu di grup dan pergi. Jangan biarin aku lihat kamu lagi. Payoga, aku salah, Payoga. Kamu baik-baik saja. Begitu menyingkirkan Bobby, baik-baik saja. Oh ya, kenapa kamu buru-buru menemuiku? Aku udah bilang mampir ke villa, tapi kamu terus menghindar. Jadi aku harus datang secara pribadi dan ngasih kamu kunci villa. Kali ini, kamu benar-benar harus balik mampir ke sana. Baiklah. Kalau gitu aku pergi sekarang. Pastiin kamu pergi. Apa pemulung ini benar-benar ada hubungan sama Pak Yoga? Chandra, aku rasa apa yang diomongkan Pak Yoga itu tak masuk akal. Mungkin aku nggak lihat villa yang dia kasih dan dia sedikit kesal. Jadi kau benar-benar ayah Pak Yoga? Kau tak bohong kan? Kapan aku pernah bohong padamu? Kamu pemulung, masih saja bohong. Pak Yoga ngasih kamu kunci agar kamu bisa pergi mulung. Joko, kau lakukan apa? Hani, dia cuma pemulung. Kalau dia benar-benar dalang grup Wanda, kenapa dia datang makan malam dengan tangan kosong? Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Hani bilang kita semua teman lama bertemu, jadi aku nyiapin hadiah. Faktanya, aku nyiapin 2. Mari kita buka yang pertama. Pelayan, kemari. Iya, tamu yang terhormat, ada yang bisa saya bantu? Aku udah nyimpan 3 botol anggur Lafite di brankas nomor 2 restoran. Tolong bantu aku mengambilnya. Lafite? Apa aku salah dengar? Pemulung, apa kamu tahu harga sebotolnya? Anggur Lafite dari tahun 1787. Aku nggak terlalu suka. Ada teman yang ngasih aku. Anggur Lafite 1787. Itu terjual 100 juta per botol di lelang. Tuan, apa kamu yakin nyimpan 3 botol di sini? Ya. Oh, baiklah Tuan. Kamu mungkin nggak tahu, hotel kami nggak nawarin layanan penyimpan anggur, juga nggak punya brankas. Nggak bisa lanjutin sandiwara lagi, kan? Itu nggak mungkin. Aku yakin, aku nyimpan 3 botol di sini. Gimana kalau gini? Panggil Pak Jeremu dan tanyakan. Baik Tuan, aku bakal segera periksa. Chandra, anggur Lafite itu anggur merah kelas kolektor. Orang biasa tak mungkin punya. Kita lihat kamu jelasin ini selanjutnya. Maaf Tuan, aku nggak sopan tadi. Benar-benar ada brankas? Ya, benar. Aku baru saja konfirmasi sama Pak Jerry. Ini 3 botol anggur yang kamu simpan. Brankas nomor 2. Masukkan kata sandi untuk pembukanya. Pikirkan baik-baik. Bakal malu kalau kamu lupa. Kata sandi salah 1 kali. Udah aku bilang itu bukan brankasnya. Mungkin dengar seseorang menyebutkannya saat mulung. Kamu penipu. Layak, bawa saja brankasnya sebelum dia mempermalukan dirinya sendiri. Gak mungkin. Aku ingat jelas, itu ulang tahun sini. Kata sandi salah 2 kali. Kalau kata sandi salah 3 kali, brankas akan terkunci permanen. Tuan, kalau gagal 3 kali berturut-turut, brankasnya bakal terkunci permanen. Tolong coba ingat baik-baik. Apa yang perlu diingat? Bahkan bukan brankasnya. Pemulung, bisakah kamu membayarnya kalau brankasnya terkunci? Coba kau ingat lagi. Terlalu banyak kata sandi di kepalaku. Aku nggak bisa ingat yang mana. Terus pura-pura. Layak, apa kamu benar-benar percaya pemulung ini pemilik brankas? Kau pergi sekarang. Tuan, kalau kamu nggak keberatan, aku bakal bawa brankasnya keluar. Tunggu. Chandra, kau sudah ingat?
Aku punya banyak kata sandi, tapi aku cuma gunakan beberapa yang sering. Biar aku coba lagi. Kata sandi diterima. Brankas terbuka. Untung saja, kali ini benar. Ini sungguh anggur Lafite, anggur edisi kolektor. Chandra, kau sungguh punya 3 botol anggur sebagus ini? Palsu! Pasti palsu! Surya, kamu yakin gak salah? Mana mungkin aku salah? Aku berbisnis, anggur kelas atas. Cuma dengan lihatnya, aku bisa tahu asli atau enggak. Lihat, setiap botol Lafite punya kode unik. 3 botol ini punya kode yang sama. Ini jelas palsu. Surya, biar aku ngasih tahu. Kode di anggur itu berasal dari tong kayu ik tempat ia dimatangkan. Kalau 3 botol ini berbagi kode, itu berarti mereka nggak cuma berasal dari tong yang sama, bahkan dari tanaman anggur yang sama. Nggak mungkin. Setiap anggur dari Lafite begitu keluar dari tong langsung ludes terjual. Apa kamu bakal bilang perkebunan itu khusus nyimpan buat kamu 3 botol setiap kali? Kenapa nggak bisa asli? Kenapa nggak bisa asli? Surya, apa yang kau lakukan? Kalau anggur ini asli, bisa kau membayarnya? Kalau ini asli, aku bayar. Apa yang terjadi? Siapa yang memecahkannya? Anggur ini 600 juta. Kamu bilang anggur itu senilai 600 juta. Siapa yang lakuin ini? Ini anggur palsu dicampur alkohol. Anggur palsu? Gimana kamu tahu itu palsu? Anggur Lafite punya kode unik di setiap botol. 3 botol ini semua punya kode yang sama. Itu karena orang sepertimu cuma pernah lihat 1 kode seumur hidupmu. Pak Jerry, apa maksud kamu? Perkebunan Lafite selalu dan cuma hasilkan 3 botol dengan kode yang sama tiap tahun. Bahkan keluaran terbaru sangat berharga. Apalagi yang jadul ini. Dengan merek dan tahunnya, setiap botol bernilai setidaknya 600 juta. Dan kamu merusaknya gitu saja. 600 juta? Surya, kalau aku nggak salah ingat, kamu bilang tadi, selama anggur itu asli, berapapun harganya, kamu bakal bayar. Botol ini bernilai 600 juta. Kalau Surya nggak percaya, mau lihat harga lelang terbarunya? Hah? Surya, minta maaf pada Chandra sekarang. Chandra, aku salah. Jangan tersinggung ya. Pak Chandra, ini menyangkut kerusakan properti. Kalau kamu butuh, aku punya pengacara yang bisa menindaklanjuti. Chandra, Lupakan saja. 3 botol ini memang dimaksudkan untuk dibagikan dengan semua orang. Pak Jerry, tolong suruh orang bersihin tempat ini. Baik, Pak Chandra. Pak Jerry, biar aku ngasih nasihat. Rendah hatilah, hiduplah sederhana. Kalau Pak Chandra nggak gitu murah hati hari ini, kamu udah terlilit hutang 600 juta. Heh, masih pura-pura, jangan pikir. Cuma karena kamu ngeluarin 3 botol anggur, kamu tiba-tiba di atas kami. Joko, kau keterlaluan. Heh, kamu bilang tadi, ada 2 hadiah. Yang pertama ini, hampir gak lolos. Yang kedua, apa kamu menggalinya dari tumpukan sampah? Chandra, 3 botol ini sudah sangat berharga. Kita nggak bertemu bertahun-tahun. 1 botol anggur nggak cukup. Jadi, apa hadiah keduanya? Jam tangan custom. Jangan bilang kamu menggalinya dari tempat sampah. Chandra, kamu bisa keluarkan 3 botol anggur seharga 600 juta. Itu mengesankan. Tapi, jam tangan pria custom itu bisa 500 juta. Jam tangan mewah wanita juga nggak murah. Halo, toko jam. Tolong kirimkan 1 jam tangan wanita Cartier dan 2 jam tangan pria Patek Philippe ke restoran Gokana. Masih pura-pura. Setauku, Cartier nggak nawarin layanan pengiriman. Itu karena tingkat pengeluaranmu nggak cukup tinggi. Chandra, 1 jam tangan Patek Philippe atau Cartier bisa berharga ratusan juta. Itu terlalu berharga. Ani, kamu benar-benar berpikir dia mampu membelinya? Aku mampu beli atau tidak? Kita lihat nanti. Siapa di antara kaliannya Pak Chandra?
Aku. Jam tangan wanita Cartier yang kau pesan dan 2 jam tangan pria Patek Philippe telah diantar. Silakan Anda konfirmasi. Ya, aku memesan edisi terbatas. Apa uang di kartuku cukup? Permisi ya, Pak. Biar ku konfirmasi ulang. Apa benar Anda Pak Chandra? Ya. Baiklah, ini pesanan pembeliannya. Silakan tanda tangan. Jam tangannya. Taruh di sini. Kalau begitu kami tak akan mengganggumu lagi, Pak Chandra. Hah? Hadiahnya udah tiba. Kalian bisa ambil sendiri. Hani, ini jam tangan buat kamu. Terima kasih, Chandra. Terima kasih apa? Ini jelas palsu. Gimana kamu bisa begitu yakin itu palsu? Aku ke Cartier kemarin. Mereka bahkan nggak punya model ini. Kamu mungkin nyuruh beberapa orang ranking ambil sama jalanan, kan? Seperti dugaan, hati yang buruk. Melihat semuanya buruk. Ya apa maksudmu buruk? Aku cuma bicara jujur. Hani mengundangku kemari untuk makan malam. Aku kira ini akan jadi reuni yang bagus setelah bertahun-tahun. Mungkin kita bisa bantu satu sama lain. Tapi ternyata aku terlalu berharap pada kalian. Kamu cuma pemulung, apa yang kamu banggakan? Mencoba cari untung kamu? Benar juga. Jadi maksudmu, kamu nggak mau jam tangan ini dengan kualitas gini? Paling harganya 50.000. Nggak pantas kita perebutkan. Kalau kamu nggak mau. Chandra, kau... Hani, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan datang hari ini. Tapi sekarang, aku sudah tahu kebenarannya. Orang-orang ini menghormati penampilan bukan orang. Benar, aku pemulung. Tapi setiap rupiah yang aku dapat, itu uang yang halal. Aku hidup dengan kehormatan. Apa aku pernah berbuat salah? Kenapa kamu selalu meremehkanku sejak dulu? Kata-kata yang bagus. Hargai penampilan lebih dulu. Kamu cuma pemulung. Kenapa kami harus menghormatimu? Membiarkanmu makan bersama kami saja sudah termasuk kebaikan kami. Jaga bicaramu. Kamu membuat segalanya jadi rumit. Segalanya jadi rumit. Hah. Kalau gitu jangan repot-repot. Jangan, taruh botolnya. Apa yang kalian lakukan? Aku yang undang Chandra. Apa dia mengganggumu? Kenapa kalian membuatnya kesulitan? Karena dia cuma pemulung. Memangnya kenapa? Kita semua teman. Kenapa kalian keterlaluan? Hani, untuk apa acara makan malam ini? Makan malam, tempat cari koneksi. Dia cuma pemulung. Dia datang kemari supaya orang kaya seperti kita bisa puas menertawakannya. Sekarang aku paham. Jadi kaya berarti bisa merundung yang miskin seenaknya. Benar, yang kaya bebas menertawakan yang miskin. Pergi ke restoran Gokana dalam 2 menit. Siapa yang kamu telepon tadi? Pak Yoga dari grup Wanda sudah cukup berpengaruh. Orang yang lebih berkuasa darinya pasti orang misterius terkaya di kota Yuno. Apa maksudmu? Kamu memanggil orang terkaya? Bukan orang terkaya, tapi asistennya, gak apa-apa. Asistennya? Asistennya? Maksudmu kepala asisten? Orang yang paling dipercaya, orang terkaya. Juga eksekutif top di grup Daisy. Dan kamu bisa mengenalnya. Kalau dia bilang dia kena asisten orang terkaya, mungkin karena dulu dia memungut sampahnya. Itu benar, kecuali dia yang mengangkut sampahku. Chandra, itu agak keterlaluan. Asisten orang terkaya cuma melayani orang kaya. Kalau kau bilang begitu, apa kau mau bilang orang terkaya itu kau? Terkaya apanya? Itu cuma ada di legenda. Aku punya kesempatan untuk bertemu asisten orang terkaya sekali. Kalau yang datang bukan dia. Jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar. Jadi apa maksudmu dengan berlaku kasar? Pura-pura jadi orang kaya. Kalau kamu palsu, jangan memungut sampah. Akan kubuat kamu diusir dari kota Yuno. Dan kalau benar, aku akan memberimu keluar ke Wijaya. Kamu sudah janji ya? Asisten Johan, siapa yang menaruh 2 jam Rolex di tempat tes? Apa mereka jam tangan Rolex asli? Lupakan soal jamnya. Hari ini kamu datang ke restoran Gokana. Apa orang terkaya juga ada di sini? Ya,
Bos kami berpenampilan sederhana. Dia kemari untuk makan dengan temannya. Dia barusan menelpon dan memintaku untuk datang kemari. Aku rasa ada sesuatu yang penting. Hei, pemulung, kamu dengar itu? Orang kaya misterius di sini bertemu teman lama. Pura-pura jadi siapa sih kamu? Asisten Johan, aku bilang untuk datang dalam 2 menit. Sekarang sudah lebih dari 2 menit. Kamu kehilangan bonus bulan ini. Masih pura-pura, masih bersandiwara. Asisten Johan, aku Surya, kepala grup Wijaya. Hei, kita nggak ada urusan dengan pemulung ini. Apapun yang kamu rasakan, jangan lampiaskan pada kami. Kamu bilang kamu nggak mengenalnya. Iya. Asisten Johan, halo, aku Hani, CEO Grup Halim. Kalau Chandra membuatmu tersinggung, dia tak bermaksud seperti itu. Kalau ada yang membuatmu marah, aku minta maaf atas namanya. Minta maaf? Iya, Chandra itu cuma pemulung biasa. Dia tak tahu dunia luar. Apalagi orang terhormat sepertimu. Kalau dia menyinggungmu, tolong jangan ambil hati ya. Pemulung, kamu dengar itu, ya kan? Dia bilang dia nggak mengenalmu. Kenapa masih pura-pura? Berlutut dan minta maaf sekarang. Minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Keterlaluan. Asisten Johan, apa yang kamu lakukan? Surya, Joko, apa kalian tahu siapa yang membantu bisnis kalian selama ini? Kami tahu grup Daisy yang membantu kami. Asisten Johan, apa maksudmu? Apa kamu mengenalnya? Bukannya dia cuma pemulung. Kalian semua buta. Apa? Pak Chandra, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Cuma yang mereka katakan tadi, kalau kamu punya uang, kamu bisa meremehkan orang. Kalau kamu kaya, kamu bisa mengganggu siapapun. Aku cuma mau mencoba gimana rasanya mengganggu orang lain. Ini salahku, karena aku datang terlambat. Kalian beneran buta. Cepat batalkan investasi keluarga Wijaya dan Loki. Batalkan semua kerjasama. Buat keluarga mereka menghilang dari kota Yuno. Asisten Johan, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku ngapain? Tentu aku membuatmu membayar semua kelakuanmu. Asisten Johan, bukankah ini agak menyalahi aturan? Gimana kalau atasanmu tahu? Kalian pikir dia nggak tahu? Tunggu, jadi dia orang kaya misterius itu? Nggak mungkin. Dia cuma pemulung. Pak Chandra, kesepakatan antara dua keluarga sudah dibuat. Dalam kurang dari sejam, mereka akan diusir dari kota. Bagus, kamu boleh pergi sekarang. Halo? Apa? Para supplier menghentikan pengiriman. Halo? Apa? Alur pendanaan terputus. Tim inspeksi Bakugo bilang produk kita gagal. Tunggu aku. Aku akan kembali. Tunggu dulu. Aku akan ke sana. Dasar pemulung, tunggu saja kamu. Kamu kira dengan trik ini kamu bisa menghancurkanku? Mimpi sana. Itu nggak mungkin. Hani, ada sesuatu yang harus aku urus. Aku harus pergi. Chandra, apa benar kau yang lakukan semua ini? Kamu tebak saja. Aduh, jangan membuatku menebak. Katakan, bagaimana bisa kau kenal asisten Johan? Pria itu dulunya dia tetanggaku. Jadi kalian sudah saling kenal? Pantas saja makanya dia membantumu. Surya dan Joko itu, mereka memang keterlaluan. Ya, ini semua akibat kelakuannya. Aku harap mereka berdua bisa merenung dan berubah. Oh iya Chandra, aku mau bertamu ke tempatmu. Ke rumahku? Datanglah besok. Sini, gimana pembagian dengan keluarga Yuan? Aku biasanya cuma ambil 15% di Hoya, lebih sedikit dari keluarga Yuan. Tapi setelah pembagian itu, aku tiba-tiba dapat 40% dan jadi pemegang saham terbanyak di grup Hoya. Johan melakukan kerja bagus. Ayah, apa yang kau pikirkan? Nggak ada. Sini, kamu bergabung dengan Hoya setelah lulus kuliah. Juga telah bekerja keras selama ini. Bisa dikatakan, Hoya merebut masa depanmu. Sekarang, kamu sudah jadi pemegang saham terbesar. Apa tujuanmu selanjutnya? Aku rasa struktur industri grup Hoya itu sudah kuno. Aku mau mencoba jalan baru, capaianku energi baru. Energimu sudah bagus. Kalau kau butuh sesuatu, bilang aku ya. Tante Hani, Kamu sudah datang. Kalian duduk dulu. Akan kuambilkan mangkok dan sumpit. Apa ayahmu yang buat ini? sini. Bibi duduk di sini. Siani,
kau mau sentuh sektor baru kan? Aku punya rencana, tapi aku masih belum yakin akan berhasil. Aku rasa grup Hoya punya industri yang terlalu kuno. Aku mau lelang semuanya dalam 1 bulan, supaya grup Hoya bisa lakukan transisi. Ide yang bagus. Apa ayahmu tahu? Aku baru saja bilang padanya, tapi aku punya sesuatu yang lebih penting sekarang. Aku mau bawa ayah memilih rumah. Bibi Hani, kau dan Ini sup iga sapi. Bibi Hani, kapan kau dan ayah akan melakukannya? Kapan saja tak masalah. Yang terpenting itu ayahmu. Sebenarnya sekarang, aku sengaja datang untuk berdiskusi dengan ayahmu. Bagaimana kalau keluarga kita makan malam bersama? Boleh, kalau aku sudah mengurus urusan Hoya, aku akan menyusul. Halo? Pak Chandra, perseteruan grup Hoya sudah beres. Nona sekarang pemegang 55% saham. Dia sekarang pemilik grup Hoya. Gimana kinerjanya selama ini? Gak buruk. Meskipun dia membuat keputusan yang terburu-buru, tapi kinerjanya cukup bagus. Dengan pengalaman beberapa tahun, dia bisa menangani grup Daisy. Setelah mengusir keluarga Yohan dari grup Hoya, awasi terus perseteruan internal perusahaan. Dan juga siapkan 2 wine untukku, teh premium, dan mobil sport. Aku butuh mereka besok. Baik Pak Chandra. Oke. Sup iga sapinya sudah siap. Biar aku siapkan untukmu. Makan yang banyak. Ayah, mangkuk pertama bukan untukku. Sini. Kamu selalu makan di sini. Gimana rasanya? Lezat. Ayah, aku mau bicarakan sesuatu denganmu. Katakan. Jadi aku punya beberapa uang sekarang. Dan aku mau membelikanmu rumah baru. Kau sudah tinggal di sini terlalu lama. Banyak bagian yang bocor. Juga dinding yang rapuh. Aku mengkhawatirkanmu. Aku rasa tempat ini masih cukup bagus. Simpan uangmu untuk dirimu sendiri. Karena aku nggak punya tempat tinggal. Ayah, kau sudah membesarkanku dan itu tak mudah. Apa salah kalau putrimu beri sesuatu? Iya kan, Bibi? Ayah, dengarkan aku. Besok kita beli rumah ya. Bibi Hani juga akan ikut. Aku rasa si ini benar. Ayo kita pergi bersama besok. Ayah, kali ini dengarkan aku. Aku akan mengurus rumah ini. Kapanpun kau mau kembali, kau bisa melakukannya. Kalau gitu, aku akan ikuti rencanamu. Ayah, karena Bibi Hani sedang menyiapkan pertemuan keluarga kita nanti, dia tak bisa ikut jadi aku yang menemanimu. Oke, aku ikuti rencanamu. Ayah, aku akan telepon dulu, kau masuk dulu saja. Oke. Pak Chandra, Meikarta itu proyek baru grup Daisy. Ya Pak Chandra, Meikarta itu kunci dari proyek real estate Daisy. Sekarang jadi komplek perumahan paling top di kota Yuno. Siapa yang kasih perintah? Kasih tanda di gerbang masuk, pengemis dilarang masuk. Itu aku akan segera cek, gak perlu cek. Turunkan saja, buat tempat hangat di pintu masuk. Makanan hangat dan minum, tersedia 24 jam. Ubah tandanya, tulis di sana. Siapapun yang butuh, boleh ambil gratis. Baik Pak. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, aku kemari untuk lihat rumah. Apa aku nggak salah dengar? Kamu mau beli rumah? Kamu nggak salah dengar. Apa artinya itu? Kamu pemulung? Kamu buta atau gimana? Kamu nggak lihat tanda itu? Pemulung dilarang masuk. Orang miskin nggak bisa beli makanan. Nggak ada bedanya dengan pengemis. Lalu pengemis nggak boleh beli rumah. Benar, aku sudah lihat banyak orang sepertimu pura-pura kemari untuk cari rumah, untuk makan dan minum gratis. Kamu mungkin gak punya 100.000 di kantongmu. Aku sudah bilang, aku kemari untuk cari rumah, bukan untuk gratis. Kamu tahu ini di mana? Meikarta. Kamu tahu level tempat ini? Level apa? Katakan. Meikarta itu komunitas komplek rumah terbaik di kota Yuno. Satu properti saja harganya miliaran. Yang paling murah saja 1 miliar. Apa kamu mampu? Gimana kamu tahu aku mampu atau enggak? Pemulung sepertimu. Kamu bisa memungut sampah sepanjang hidupmu, tetap gak akan bisa beli sepeta kamar mandi kita. Kalau kamu bisa beli tempat di sini, kalau gitu kucing dan anjing liar bisa masuk ke komplekmu. Aku beneran gak tahu. Kalau di sini, di Meikarta, bahkan konsultannya saja suka meremehkan orang. Ada banyak yang kamu gak tahu. Apa kamu tahu siapa pemilik Meikarta? Kasih tahu aku, oke? Biar aku kasih tahu. Meikarta itu kunci aset dari grup Daisy. Grup Daisy, milik miliarder misterius dari kota Yuno. Pemulung sepertimu
Mungkin, bahkan nggak tahu siapa miliarder itu. Dia juga sama manusia. Dalam dunia bisnis, semua dianggap tamu. Aku rasa, bahkan kalau dia sendiri datang, dia nggak akan mengusir pemulung. Nggak setuju! Kamu bicara seorang kenal miliarder misterius itu. Pergi sana! Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kalau aku nggak mau, kalau kamu nggak mau, aku panggil satpam. Dan kalau kamu kehilangan lengan atau kaki, jangan salahkan aku. Aku mau lihat siapa yang berani menghancurkan tangan dan kaki karena beli rumah. Kamu pikir kamu siapa? Bicara dengan siapa kau? Oh, bos ini. Dia bos ini dari grup Hoya. Bos ini, aku baru dapat telepon. Katanya kamu ingin beli rumah. Mari jangan buang-buang waktu dengan pemulung ini. Mari, akan aku tunjukkan. Tidak perlu. Bos ini, apa maksudmu? Biar ku tanya padamu. Tadi kau bicara dengan siapa? Bukan kamu. Maksudku pemulung ini. Dan apakah kau tahu siapa pemulung ini? Siapa? Kalau aku tahu pun, dia tetap pemulung. Aku sudah sering ketemu mereka. Cuma mau masuk ke sini untuk gratisan. Jadi maksudmu itu ayahku datang kemari cuma untuk gratisan, begitu? Aku nggak tahu kalau dia ayahmu. Ayah, kau tak apa? Aku nggak apa-apa. Tapi sejujurnya, rumah di Mekarta nggak sebegitu mengesankan. Nggak. Kita pergi ke tempat lain saja. Tunggu. Di sini, aku menyesal, sangat menyesal. Aku meremehkannya seperti anjing. Aku nggak tahu kalau dia ayahmu. Kamu datang kemari untuk lihat-lihat, sudah disiapkan manajer. Kalau mereka tahu, aku nggak menyambutmu dengan baik. Aku akan dipecat. Orang sepertimu pantas dipecat. Paman, aku salah. Maafkan aku sangat menyesal. Di grup Daisy, kita menghormati kebaikan di atas segalanya. Kalau kantor pusat tahu, kalau aku mengacaukan tugas yang mereka kasih, tamat riwayatku. Tamat? Baguslah kalau gitu. Memang harus gitu. Jamal Konsultan Properti di Meikarta. Karena aku pemulung, dia nggak membiarkan aku masuk. Pecat dia. Ayah, siapa yang kau telepon sekarang? Meikarta punya tempat aduan. Langsung ke kantor pusat grup Daisy. Jamal Konsultan Properti nomor 30 di Mekarta, kami sampaikan padamu kalau kau sudah dikeluarkan dari grup Daisy. Tolong segera laporan ke HRD untuk mengurus pemberkasan dan urus barangmu. Enggak, manajer, tolong. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Bisakah jangan pecat aku? Hei. Bos ini, kamu baik hati. Tolong bantu aku. Aku kan dari grup Hoya. Ini urusan internal grup Daisy, bukan ranahku. Urus urusanmu sendiri ya. Lagi pula, orang sepertimu juga akan dipecat dari grup Hoya kok. Ayah, masih banyak urusan di perusahaan yang harus kuurus. Kenapa kau tak jalan-jalan? Aku akan menelpon menanti. Urus dulu urusanmu. Oh iya, soal makan malam dengan Bibi, aku akan datang tepat waktu. Beritahu aku kalau harus siapkan sesuatu. Gak perlu. Jangan khawatirkan Oke, aku pergi dulu. Pak Chandra, maaf aku terlambat. Apa urusan dengan konsultan itu? Sudah beres. Dia sudah dipecat sore ini. Tempat hangat akan diurus di gerbang. Mulai hari ini, kita perkuat pelatihan karyawan. Semua harus belajar cara menghargai orang. Aku mau agar orang miskin dilayani dengan hormat. Baik, Pak Chandra. 2 set wine dan perhiasan sudah siap. Mereka ada di mobil. Tunggu aku di luar. Kamu antar aku ke restoran. Pak Chandra, kamu berpakaian formal hari ini. Apa akan bertemu orang penting? Ya, sangat penting. Pakar investasi atau ahli keuangan dari Daisy. Mungkin perusahaan luar negeri. Bukan semuanya. Aku menemukan teman hidupku akan bertemu keluarganya. Siapapun pasti beruntung memiliki orang sepertimu sebagai pasangan. Ayo kita pergi. Ardan, Aku nggak setuju kamu memberiku ayah tiri. Ardan, Paman Chandra itu orang baik. Ayahmu sudah meninggal di kecelakaan mobil waktu umurmu 5 tahun. Selama ini, aku tak pernah menikah. Kau sudah besar sekarang, dan aku mau mengejar kebahagiaanku sendiri. Apa katamu? Di umur sekarang, kamu masih mengejar kebahagiaan. Apa kamu nggak malu? Aku ibumu. Beraninya kau berkata begitu padaku. Kenapa? Apa aku salah?
Aku paham sekarang. Dia mengejar uang keluarga kita. Paman Chandra tidak seperti itu. Kalau gitu kenapa dia mengencanimu? Kalau bukan untuk uang, lalu apa? Kamu jangan berpikir kalau Paman Chandra begitu. Arda benar. Ayah, Tak peduli siapa dia. Kamu sudah tua. Dia pasti punya motif tertentu. ayah, Jangan panggil aku gitu. Dia mengencanimu untuk uang. Aku sangat menyetujui itu. Chandra sama sekali tak incar uang. Dia punya kerjaan. Kalau gitu katakan, apa pekerjaannya? Dia adalah pemulung. Dia dapat 2 atau 3 juta per bulan. Dan dia punya seorang putri. Dia kerja di grup Hoya. Dia tak memanfaatkanku. Kakek, kamu dengar itu? Kalau bukan untuk uang, lalu apa lagi? Hani, kamu sudah dibutakan oleh kata-kata manisnya, benar kan? Dia cuma pemulung dan membawa anaknya menemuimu. Kalau bukan untuk uang, lalu apa? 2 atau 3 juta per bulan. Aku menghabiskan uang lebih dari itu untuk sepatu. Dia pasti sudah menyelidiki dan tahu kita kaya. Ayah, tidak begitu. Diam kamu. Bawa dia. Mulai sekarang. Kalian berdua gak punya hubungan apa-apa lagi. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Bawa dia pergi. Mohon maaf. Aku gak terlambat kan? Ini sungguh kau, Chandra? Cuma sedikit dandan. Aku harus membuatmu terkesan kan? Apa ini pemulung yang bermulut manis ke ibuku? Orang seumuranmu gak punya malu. Ardan? Bagaimana bisa kau bicara begitu? Hani, ini... Maaf ya, Chandra. Ini anakku, Ardan. Dia telah dimanjakan sejak anak-anak. Tolong jangan dimasukkan hati. Jadi kamu Ardan. Ini pertama kali kita bertemu. Aku nggak bisa kasih banyak. Edisi terbatas mobil sport ini akan jadi hadiahku untukmu. Ini kunci Bugatti yang baru. Bahkan ibu nggak akan memilikanku. Aku senang kamu suka. Aku suka. Aku sangat suka. Apa artinya itu? Kamu pemulung. Apa kamu kira aku percaya kamu bisa ngasih aku mobil? Hah? Mobil itu harganya 100 miliar. Gimana bisa kamu kasih aku hadiah itu? Dasar tak tahu terima kasih. Beraninya bicara begitu. Diam kamu. Ardan benar. Aku menoleransinya. Sebagai pemulung, aku menoleransinya. Mau uang kita. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia pura-pura kaya. Padahal enggak. Mengasih kunci mobil palsu. Hah? Itu nggak bermoral. Keluarga Jendo nggak suka orang begitu. Ayah, Paman Tony, apa maksudmu bicara begitu? Kakekku bilang, kamu cuma mau uang kami. Apa yang kamu tertawakan? Kamu salah paham. Ya, grup Halim memang punya reputasi bagus. Untuk rata-rata, itu menarik. Tapi untukku, itu biasa saja. Mobil sport, bisa-bisanya dianggap palsu. Hei pengemis, pura-pura, terus saja pura-pura. Hei pengemis, pura-pura, terus saja pura-pura. Cuma karena pakaianmu. Jangan lupa kalau kamu pemulung. Ibuku bilang, kamu ini cuma pemulung. Penghasilanmu sebulan, nggak bisa bayar makanan ini. Kasih aku mobil. Apa kamu yakin? Karena aku seorang pemulung. Jadi, kamu kira nggak mampu kasih kamu mobil? Iya, apa ada masalah? Ardan, jangan buang kata-katamu untuknya. Hani, usir dia. Pura-pura saja, nggak ada kejadian. ayah, jangan keterlaluan. Chandra, maafkan aku ya. Aku sangka anak dan ayahku begini. Maafkan aku. Keterlaluanmu? Ibu sudah kena guna-guna. Brengsek, berani sekali kau. Ibu memukulku. Ibu belum pernah pukul aku. Sekarang demi dia, ibu pukul aku. Ya, harusnya aku lakukan dari dulu. Ibu mau dengannya, tapi nggak denganku. Ardan, apa yang sudah ibu ajarkan padamu? Walaupun ia bukan pasangan yang kau pilih, kau tak boleh berkata begitu. Baiklah, jadi begini putriku. Yang kubesarkan menyerahkan cucuku pada orang asing. Ardan, kakek, mari kita pergi. Sekarang jelas tujuan pria ini menyingkirkan dan merampas uang kita. Paman Tony, menurutku itu harusnya nggak terjadi. Mulai sekarang, aku yang akan pergi. Kalian menyulitkanku. Aku paham, kamu cuma mau uang kami ya kan? Kalau memang benar, aku akan menyetujuinya.
Ya memang benar. Memang benar. Sudah kubilang dari tadi, uang ini nggak berarti buatku. Itu cuma mobil. Untuk apa buat yang palsu? Hani, kamu belum menikah, tapi sudah kasih uang padanya. Katakan, apa uang mobil itu? Uang kita. Ayah, kenapa ayah bingung? Chandra itu tak inginkan uang kita. Seorang pemulung mengurus uang kita dan aset, tapi kasih aku mobil. Harusnya memuaskanku. Bagus sekali. Hani, mungkin seharusnya aku nggak datang. Chandra, ini salahku. Aku tak bisa mengaturnya. Jangan marah ya. Aku nggak marah. Sebenarnya, kamu bilang Paman Tony suka anggur. Jadi aku bawa untuknya 2 botol. Sepertinya aku kelewatan. Pemulung, mau ngambil hati kakekku dengan anggur murahan. Murahan? Coba perhatikan, tahun pembuatan Maotai. Tahun pembuatannya lama sekali. Beraninya kamu bilang begitu? Museum Nasional saja cuma pamerkan 1, tapi kamu bawa 2. Itu nggak mungkin. Pasti kamu bawa yang palsu dibeli di pasar. Beraninya bawa anggur palsu. Kalau ini benar, nah, kamu tahu harga yang baru saja kamu pecahkan. 70 juta. 70 juta? Jangan khawatir. Itu kalau anggurnya benar-benar asli. Sebagai pemulung, mana mungkin mampu beli yang asli? Semua botol punya kode otentik. Disegelnya, periksalah. Kemasannya, ini, lihatlah, jelas palsu. Paman Tony, kusarankan, lihat lagi baik-baik. Nanti, mungkin Anda nggak bisa cium aromanya lagi. Di sini memang ada kodenya. Dan tahunnya juga benar. Sekarang harusnya lebih mahal dari 70 juta. Sayang sekali, sayang sekali. Kakek, tadi bilang ini anggur palsu. Brengsek kamu, barang berharga, terbuang sia-sia. Koleksi mau taiku. Sekarang masih mengira aku pemulung yang gak pantas untuk putrimu. Dari mana kami tahu? Dia enggak membelinya pakai uang kami. Kalau begitu, nggak perlu. Simpan botol ini. Pemulung, berani hancurkan anggur kakekku. Kamu nggak menghargaiku. Aku hancurkan anggurku sendiri. Apa masalahnya? Sudah cukup. Chandra, anakku belum dewasa. Begitu juga ayah. Mulai kini, cuma kita berdua. Hari ini cuma formalitas, ya? Hani, maksudmu mau putuskan ikatan denganku dan Arda? Ayah! Chandra ini adalah pasangan yang kupilih. Kalau aku masih dianggap sebagai anak, harusnya ayah menghargainya. Chandra, duduk dan makanlah. Minggir. Kakek! Ardan, jangan khawatir. Kakek di sini. Lihat saja yang terjadi. Namamu Chandra ya? Cobalah teh ini. Kakek, lihatlah, kakek menawarkan teh. Kamu tahu apa? Kita harus saling mengerti. Batas kelas gak bisa dilawan. Keluarga kita sudah 3 generasi bekerja. Untuk bisa makmur begini, ada orang yang mau panjat sosial untuk melompati kelas. Itu nggak mungkin. Kamu tahu ini teh apa? Teh naga. Walau agak dipaksakan, masih bisa diterima. Harga per setengah kilo, gak kurang dari 10 juta. Setidaknya kamu tahu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ini namanya teh herbal. Tiap pagi, sebelum matahari terbit, gadis perawan menggunakan mulutnya untuk memetik daun. Orang dari kelasmu pasti nggak pernah merasakannya. Paman Tony, Anda nggak merestui pernikahan ini karena Anda takut aku mengincar kekayaanmu. Sepertinya kamu pintar. Kalau begitu, saya mengundang Anda untuk coba teh yang saya bawa. Ini teh Dilmah kelas atas. Teh Dilmah? Iya, dari pohon indukan.
Karena Paman Tony paham soal teh, harusnya tahu nilai teh ini ya. Untuk teh enak, menilainya dengan harga itu penghinaan. Meski kamu punya teh enak, kamu tetap saja kasar. Aku rasa ini juga pakai uang kami. Teh yang di meja ini, anggur yang di lantai, dan mobil yang di bawah. Semuanya senilai 1,5 triliun. Apa grup Halim ada kehilangan 1 triliun? Kalau kamu nggak tahu, pasti kakekmu tahu. Aku sudah meremehkanmu, tapi ku perjelas. Apapun statusmu, aku nggak merestui. Karena sudah kuatur suami untuk Hani. Apa? Ayah, apa yang kau lakukan? Ini sama sekali tak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Apa kamu tahu pilihanku? Bobby dipromosikan grup Wanda untuk grup Daisy. Saat ini dia ketua grup Daisy. Dan anaknya juga sukses. Dia wakil ketua grup Hoya. Bobby? Bobby Nero? Benar, Paman Bobby sekarang di grup Daisy. Itu bisnis keluarga terkaya. Jauh lebih baik dari pemulung ini. Aku tak peduli Bobby atau si tua Bobby. Aku sudah memilih Chandra. Dan aku mau hidup dengannya. Hani, mantra cinta apa yang dikasih pemulung ini padamu? Bobby, lama nggak jumpa. Chandra, suatu kejutan. Walau Yoga dari konsorium Chandra itu anakmu, gantikan aku kerja di grup Daisy. Bobby, jadi kamu bergabung di grup Daisy? Tentu saja. Tapi orang sepertimu mungkin nggak tahu di mana kantornya. Aku nggak hebat, tapi aku wakil ketua grup Daisy. Mengesankan sekali. Sebenarnya aku jarang mengunjungi grup Daisy. Oh, jarang ya? Apa bisa sembarangan orang masuk ke sana? Nggak banyak. Tapi pemulung ini pergi ke sana untuk kumpulin sampah. Karena kamu di sini, aku mau jujur. Hari ini cuma kamu yang kuterima jadi menantu. Pemulung ini akan kuusir. Kamu dengarkan? Cuma aku yang pantas untuk Hani. Chandra, kalau kamu pintar, kamu pergi sekarang juga. Jangan sampai diusir. Pasti memalukan. Bobby, aku menolak lamaranmu. Kita tidak cocok. Hani, kamu lupa di sekolah dulu menulis surat cinta untukku. Bobby, kau salah paham. Surat itu untuk orang lain. Jangan bicara begitu sekarang. Ayahmu pilih aku jadi mantu. Kalau bersama dengan posisiku di grup Daisy, ku bantu grup Halim naik tingkat. Setinggi apa? Sekuat apa? Setidaknya lebih kuat daripada dengan pemulung ini. Benar, Bu. Paman Bobby lebih baik daripada si pemulung. Dan karena dia di grup Daisy, dia bisa bantu grup Halim. Hah? Hani, apa begitu menurutmu? Kalau kita terhubung dengan grup Daisy, pasti grup Halim mencapai level lain. Oh, jadi begitu ya? Kalau begitu, aku keluar dari grup Halim dan ikut denganmu. Hani, apa maksudmu? Seperti yang didengar. Apa kamu masih nggak paham ya? Bobby, kalau Hani memilihmu, aku akan pergi. Tapi dia memilihku. Jadi yang seharusnya pergi itu kamu. Ayah, tolong bujuk dia. Hani. Ayah, ini urusanku. Jangan ikut campur. Kalau kamu sadar aku ayahmu, putuskan hubunganmu sekarang dan daftar pernikahanmu dengan Bobby. Bobby ini wakil ketua grup Daisy. Pemulung ini nggak ada penghasilan. Iya, Bu. Meski bukan untuk ibu, pikirkan untuk grup Halim. Pikirkan tentang grup Halim. Artinya menghancurkan mereka? Kalian tak mengenalku. Izinkan aku mengenalkan diri. Aku Siani.
ketua dari grup Hoya. Ternyata presiden dari grup Hoya. Halo, aku Bobby. Dulu aku bekerja di konsorium Wanda. Sekarang bekerja di grup Daisy. Ku dengar grup Hoya dan grup kami sekarang adalah rekan. Senang bisa bertemu denganmu. Gak masalah kalau belum kenal. Nanti pasti kenal. Jadi kamu ketua grup Hoya. Wanita muda sudah terhubung di grup Daisy. Mengesankan. Pak Tony, aku dengar Anda mau mereka putus ya? Soal pemulung ini, dia mengganggu putriku. Aku nggak punya pilihan. Ayahku mengganggu putrimu? Apa? Ayahmu? Apa? Pemulung ini ayahmu? Ayah, aku sedih kalau kau disakiti. Barusan, aku sudah dengar semuanya. Siani, sebelumnya Bibi Hani. Aku menyetujui hubunganmu dengan ayah. Kurasa kalian akan bahagia. Tapi, Bibi membiarkan keluarga Bibi untuk mempermalukannya. Tapi, ada pihak ketiga ikut mempermalukannya. Siani, bukan begitu. Jangan salah. Bibi Hani, kalau mau jelaskan, tanya ayahku. Apa dia mau dengar? Itu sebagai persyaratan dariku. Kamu cuma putri pemulung. Lagi pula, grup Hoya dan grup Halim setara. Kamu nggak perlu ikut campur. Aku bukannya ikut campur urusan keluarga kalian. Tapi karena ayahku, aku harus ikut campur. Benar kan? Bobby? Sini, ayahmu dan aku sudah salah paham. Kalau aku tahu kamu Putri Chandra, aku pasti nggak membuat konflik. Bagaimana kalau aku bukan ketua grup Hoya? Apakah kau mau buat ayahku berlutut? Itu... Bibi Hani sudah menolakmu. Tapi kau tetap saja melecehkannya. Itu sudah membuktikan kalau kau tak menghargai ayahku. Sayang kau dari grup Daisy. Aku tak bisa mengendalikanmu. Tapi putrimu bekerja padaku. Kamu, apa rencanamu? Tidak banyak. Siapapun yang menindas ayahku tidak akan berakhir baik. Putrimu akan dipecat. Jangan lakukan itu. Halo? Pecat seseorang. Kak Chandra, tolong bicara padanya. Putriku nggak bisa kehilangan pekerjaan. Sini. Ayah, tapi dia begitu pada ayah. Dan ayah masih menolongnya. Aku nggak menolongnya. Cuma aku percaya kesalahan seorang ayah harusnya nggak dibebankan pada putrinya. Benar. Ketua sini. Itu memang salahku. Tenang. Aku nggak akan ganggu Hani lagi. Aku janji. Aku bersumpah. Janji? Janji itu tidak berguna. Chandra, kamu dan putrimu jangan keterlaluan. Kubilang. Aku minta maaf untuk menghormatimu. Kalau nggak karena itu, kamu bukan siapa-siapa. Baiklah. Kalian harus tahu, ada grup Daisy yang dukungku. Kalau masih paksa keberuntunganmu, kamu percaya, aku bisa buat grup Hoya hilang dari kota Yuna segera. Hah. Oh ya? Hah, tentu saja. Grup Hoya nggak ada apa-apa di depan grup Daisy. Bobby, biar ku kasih tahu sekarang. Kamu dipecat dari grup Daisy. Oh, aku dipecat dari grup Daisy. Lucunya. Apa harus kuulangi? Chandra, mungkin kamu nggak tahu sebesar apa grup Daisy di Solo. Oh, pemulung mau topan pendukung. Lihat, bos kami secara pribadi menghubungiku. Lihat, pengaruh Paman Bobby. Bahkan bos grup Daisy langsung menelponnya. Kamu pemulung, sudah lihat kuasa Paman Bobby? Kalau sudah tahu, pergilah. Lagi pula, nggak ada tempatmu menangis. Ayah, sudah lepaskan saja. Aku tak mampu buat kacau dengan grup Daisy. Kalau ayah mau cari pasangan, akan kucarikan orang yang lebih baik ya. Bobby, kenapa nggak dijawab? Jawab, pasti ku jawab. Nggak perlu diingatin pemulung. Halo, bos? Halo, Pak Bobby?
Anda adalah bos grup Daisy? Mana mungkin? Mana mungkin Anda pemulung ini bos grup Daisy? Ayah, ada apa ini? Kenapa ayah punya nomornya? Bobby. Beberapa tahun lalu, di reuni kelas kita, ku kasih nomorku pada semua orang. Selain Hani, gak ada yang mengingatnya. Tapi, sekarang kamu sudah membaik. Akhirnya kamu menyimpannya. Chandra, kamu bos grup Dice ya? Kalau nggak percaya, silakan telepon lagi untuk konfirmasi. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Aku mengira bos dari grup Dice. Chandra, aku salah. Aku janji, mulai sekarang aku nggak akan ganggu Hani lagi. Hani, kenapa gak bilang dari tadi? Chandra, bukan, bos Chandra dari grup Daisy. Kalau keluarga kita menikah, pasti leluhur kita merestui. Aku juga baru sadar sekarang. Gak bisa dipercaya, hampir salah paham menantuku. Paman Chandra, aku benar-benar buta. Ini salah Bobby, ini salahnya. Katanya, Anda cuma pemulung. Bahkan katanya, kalau Anda dan Ibu putus, dia belikan aku 2 mobil sport. 2 mobil sport? Aku nggak mampu membelinya. Paman Chandra, jangan dendam padaku. Ayah, aku panggil ayah. Aku tadi nggak bermaksud. Ya Chandra, maafkan anak ini. Kenapa sekarang nggak buat sertifikat pernikahan? Sertifikat? Ya, kalian daftarkan sekarang. Lalu aku, kakek dan adikku akan menunggu jamuan ini jadi acara reuni. Jangan buru-buru dengan pernikahan. Bobby, kenapa kamu masih di sini? Chandra, maksudku, bos. Saya salah. Selama Anda nggak mengusir saya dari grup Daisy, akan kulakukan apapun. Kamu yang mengatakannya. Mulai hari ini, pindahkan Pak Bobby ke bagian keamanan. Anda mau saya jadi penjaga keamanan? Apa? Kamu nggak mau? Saya mau. Selama Anda nggak usir saya dari grup Daisy, saya lakukan semuanya. Terima kasih, bos. Saya akan lapor secepatnya. Paman Tony, kurasa Anda benar. Aku nggak pantas jadi keluargamu. Tenang saja, aku nggak ganggu putrimu lagi. Enggak. Ibu, tolong bujuk Paman Chandra. Dia harus jadi bagian keluarga kita. Iya, Chandra. Apa kau tak salah? Hani, kamu orang yang baik. Tapi aku memang merasa kita nggak cocok. Mari kita berteman saja. Tapi jangan khawatir. Secara pribadi, Grup Hali mendapat dukunganku. Untuk yang lainnya, kita lupakan saja. Chandra! Aku benar-benar ingin bersamamu. Aku tahu itu. Tapi di umur kita, cinta nggak lagi hal yang penting. Terima kasih. Ayah, sudah ayah putuskan? Ayo kita pergi. Chandra! Ibu, cepat kejar dia. Ayah memang putus dengan Bibi Hani. Putus apa? Kami nggak pernah bersama. Dulu aku menerima kebaikannya karena aku mau carikan ibu untukmu. Tapi melihatmu bisa mandiri, aku paham. Aku nggak butuh itu. Tapi aku mau kau bahagia, ayah. Punya putri luar biasa. Sudah buat bahagia. Ayah, dalam hatiku ayah yang terhebat. Oh iya, ayah, aku mau tanya satu hal lagi. Tanyalah. Kalau aku tahu, pasti aku kasih tahu. Apa benar ayah bos dari grup Daisy, triliuner misterius? Menurutmu gimana? Chandra! Chandra, bisakah kau pertimbangkan hubungan kita? Hani, sudah kubilang semua yang kukatakan. Mari kita berteman saja. Semuanya nggak akan cocok. Chandra. Mari kita saling mendoakan.
Halo? Baiklah, aku tahu. Aku sudah kembali. Dalam bisnis ini ada yang perlu kita hadapi. Ayo ikut ke grup Daisy. Kalau sudah waktunya, aku akan beritahu apa itu perang bisnis sesungguhnya. Ayo. Oke.